Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imtihanul Aliyah dari SMP Darul Fikri Ngoro, JGP Angkatan 10, Kabupaten Jombang. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Pertanyaan pemantik pada sesi pembelajaran ke-6. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulannya, jadi setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, terdapat perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran. Dari segi pengetahuan, saya mendapatkan wawasan. Ada 5 kompetensi dalam PSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari segi keterampilan, saya mendapatkan keterampilan dalam memberikan pengajaran terkait PSE dengan melakukan integrasi dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, PSE juga dapat dimasukkan ke dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Sedangkan dari segi sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional pada diri saya sendiri, sehingga saya dapat menjadi teladan yang baik untuk murid. Selain itu, saya pun harus belajar dengan melakukan refleksi dengan bertanya pada diri saya sendiri tentang bagaimana keadaan dan emosi diri saya saat ini, bagaimana saya bersikap di depan murid, bagaimana perilaku saya berdampak pada murid, dan apakah saya sudah menciptakan iklim belajar yang menyenangkan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, harapannya akan tercipta kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, baik untuk saya maupun murid. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 dan 1.1. Kaitan PSE dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD terletak pada menuntun kompetensi budi luhur pada murid, yang tentunya disesuaikan dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Tugas guru di sini menebalkan perilaku baik pada murid dan menyamarkan perilaku yang buruk, sehingga menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan modul 2.2 dan 1.2. Kaitan PSE dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu dalam mewujudkan PSE, guru perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membentuk lingkungan belajar yang mendukung PSE. Selain itu, sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memberikan teladan yang baik terkait kompetensinya dalam sosial dan emosional, sehingga PSE dapat diterapkan dengan lebih mudah dan bermakna. Kaitan modul 2.2 dan 1.3. Kaitan PSE dengan visi guru penggerak, guru harus memiliki visi untuk mewujudkan murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkannya, guru dapat membuat prakarsa perubahan dengan membuat iklim sekolah yang mendukung PSE. Caranya dengan berkolaborasi bersama warga sekolah. Kaitan modul 2.2 dan 1.4. Kaitan PSE dengan budaya positif, yaitu guru dapat mewujudkan budaya positif dengan melakukan PSE, karena hal-hal yang menjadi budaya harus dibiasakan baik dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Salah satu contohnya ketika membuat keyakinan kelas dengan metode curah pendapat, murid dapat meningkatkan kompetensi sosial dan emosionalnya terkait ketika mereka berpendapat. Kaitan modul 2.2 dan 2.1. Kaitan PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru dapat melakukan integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan PSE dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang utuh.
Setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, dengan kompetensi sosial dan emosional yang berbeda pula. Sehingga dengan melakukan integrasi pembelajaran, guru dapat mendukung kebutuhan belajar murid dan pembelajaran menjadi semakin nyaman dan menyenangkan. Pertanyaan lanjutan pada sesi pembelajaran ke-7. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik. Setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik. Jadi, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kegiatan pembelajaran hanya terfokus pada penyampaian materi pembelajaran, sehingga yang harus terpenuhi adalah aspek kognitif murid, dan pencapaian nilai murid menjadi standar keberhasilan dalam proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata aspek afektif dalam bentuk pembelajaran sosial dan emosional perlu untuk ditumbuhkan, sehingga akan terwujud murid yang memiliki budi pekerti luhur. Ada 5 kompetensi yang harus ditumbuhkan, baik oleh guru maupun murid, diantaranya yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan lanjutan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting untuk saya pelajari adalah, jadi 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk pendidik. Yang kedua, praktik kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, praktik penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian pertanyaan lanjutan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid, kemudian bagi rekan sejawat. Jadi, perubahan bagi murid yaitu menuntun murid dalam 3 kegiatan yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk mendukung terciptanya budaya positif di sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih nyaman, aman, dan menyenangkan. Perubahan bagi rekan sejawat menjadi teladan bagi rekan sejawat, berbagi praktik baik, berkolaborasi, dan membentuk komunitas belajar yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi diri maupun berbagi permasalahan pembelajaran untuk menemukan solusi terbaik bersama. Sekian dari saya, untuk segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.